It was the crime that shocked a nation. 2-year-old James Bulger murdered by two schoolboys. James Bulger. James Bulger murder. James Bulger. Halo Silent Thinker semuanya. Coba kita bayangkan sejenak, seberapa jauh kita bisa berjalan di bawah matahari sambil mengandengkan tangan seorang anak kecil sebelum niat paling busuk di kepala kita akhirnya meledak. Di layar ini, kita akan lihat 3 orang anak, tapi ini bukan cerita tentang persahabatan. Ini adalah rekaman perjalanan mengerikan sejauh 4 km. Perjalanan yang disaksikan oleh 38 pasang mata, namun tak seorang pun berhasil menghentikannya. Ini bukan sekedar cerita kriminal, ini adalah kisah tentang momen singkat yang mengubah segalanya. Tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan pertanyaan abadi yang menghantui kita semua, apakah monster itu terlahir atau diciptakan. It was the crime that shocked a nation. 2-year-old James Bulger murdered by two schoolboys. James Bulger. James Bulger murder. James Bulger. Semuanya dimulai pada hari Jumat siang biasa, 12 Februari 1993 di New Strand Shopping Center, Liverpool. Seorang ibu muda, Denise Fergus, sedang menyelesaikan belanjaannya. Di sisinya ada putranya yang baru berusia 2 tahun, James Patrick Bulger. Di dalam sebuah toko daging, sekitar pukul 15.40 waktu setempat, Denise sejenak melepaskan tangan James untuk membayar belanjaannya hanya sedetik ya. Sebuah momen yang bisa terjadi pada ibu manapun di dunia ini, tapi saat ia menoleh kembali, James sudah lenyap. Pencarian panik pun dimulai, tapi James tidak tersesat. Ia ditemukan oleh 2 pasang mata yang salah, Robert Thompson dan John Venables. Keduanya berusia 10 tahun. Hari itu, mereka sedang membolos sekolah, tapi ini bukan kenakalan biasa. Fakta yang paling mengerikan adalah, sebelum menculik James, mereka sudah punya rencana menculik seorang anak, membawanya ke jalan raya, dan mendorongnya ke lalu lintas. Ini bukan tindakan impulsif. Ini adalah niat jahat yang sudah terbentuk. Pukul 15.42, sebuah kamera CCTV menangkap momen itu. Thompson dan Venables dengan tenang menggandeng tangan James dan membawanya keluar. Seorang berita yang polos mempercayakan tangannya pada 2 monster kecil yang menyamar sebagai kawannya di waktu itu. Perjalanan sejauh 4 km itu adalah sebuah studi kasus yang mengerikan tentang kegagalan kita sebagai masyarakat. Yang diperkirakan ada 38 orang yang melihat mereka bertiga. Beberapa orang memang curiga di waktu itu. Mereka bertanya kenapa James menangis dan terluka. Tapi Thompson dan Venables punya jawaban licik yang sudah disiapkan. Mereka bilang, James adalah adik mereka yang tersesat sedang membawanya ke kantor polisi waktu itu. Kebohongan yang cukup masuk akal untuk membuat orang dewasa yang sibuk dengan rutinitasnya berhenti bertanya lebih jauh. Coba kita berhenti sejenak. Kalau lu ada di sana nih, lihat bocah kecil yang nangis dengan luka di wajahnya, digandeng 2 orang anak yang lebih tua, apa yang akan lu lakuin? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk merefleksikan betapa rapuhnya kontrak sosial kita. Perjalanan ini akhirnya berakhir di sebuah tanggul kereta api yang terpencil di Walton, panggung yang sempurna untuk barbarisme yang akan terjadi selanjutnya. Di atas rel kereta yang dingin itu, penyiksaan dan pengakhiran nyawa James Bulger terjadi. Mereka melemparkan cat enamel biru ke matanya, menendang, menginjak, dan melemparkan batu bata. Pukulan fatal datang dari sebuah lempengan besi seberat 10 kg. Total ada 42 luka di tubuh James. Setelah yakin James tewas, mereka meletakkan tubuhnya di atas rel, berharap kereta yang lewat akan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Sebuah tindakan yang oleh hakim disebut licik dan sangat jahat. Dunia pun gempar. Tapi pertanyaan utama yang bukan lagi apa yang terjadi, tapi mengapa? Narasi media dengan cepat melabeli mereka terlahir jahat. Tapi seperti biasa, kebenaran jauh lebih rumit dong. Keduanya adalah anak-anak yang membutuhkan, yang sudah dikenal oleh dinas sosial. Kehidupan mereka dipenuhi kekacauan, pengabaian, dan pelecehan. Ini bukan pembenaran di konteks, karena monster seringkali nggak muncul dari ruang hampa. Mereka ditempa oleh kegagalan sistematik. Fakta bahwa John Venables kembali di penjara kemudian hari karena memiliki gambaran pelecehan anak
menjadi diagnostik responsif yang mengerikan, menunjukkan bahwa patologi seksual yang mendalam mungkin benar sudah ada sejak awal. Kasus ini menjadi tonggak sejarah penggunaan CCTV, tapi juga menjadi contoh bagaimana kemarahan publik bisa membajak proses peradilan. Thompson dan Venables diadili di pengadilan dewasa. Selama persidangan, hakim membuat spekulasi bahwa video kekerasan mungkin menjadi penyebabnya. Media langsung menyambar ini, menjadikan film horror Child's Play 3 sebagai kambing hitam. Padahal polisi kemudian mengkonfirmasi bahwa tidak ada bukti sama sekali kedua bocah itu pernah menonton film tersebut. Ini adalah contoh klasik dari kepanikan moral. Masyarakat mencari penjelasan sederhana untuk kejahatan yang tidak dapat dipahami. Tekanan publik mencapai puncaknya saat penjatuhan hukum. Hakim merekomendasikan hukuman minimal 8 tahun penjara. Namun Menteri Dalam Negeri saat itu Michael Howard, kalau gue nggak salah, di bawah tekanan petisi dari ratusan ribu orang, menekannya menjadi 15 tahun. Dan ini adalah momen di mana kemarahan publik yang dimotori oleh media langsung menginterpretasi proses peradilan. Kasus James Bulger menurut gue meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Ia memaksa seluruh Inggris ya untuk bercermin gitu. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab? Dua bocah 10 tahun yang tumbuh dalam lingkungan yang rusak, atau 38 orang dewasa yang memilih untuk tidak ikut campur, atau sistem yang gagal melihat bom waktu yang berdetak di depan mata mereka? Kasus ini bukan cuma cerita sedih dari masa lalu. Ini adalah cermin besar yang retak, yang terus mengingatkan kita akan kegagalan yang bisa muncul saat kita sebagai masyarakat memilih untuk memalingkan muka atau hal lain sebagainya. Kalau lo merasa obrolan tentang sisi gelap kemanusiaan ini seperti ini penting untuk terus kita diskusikan, jangan lupa tekan tombol subscribe biar kita terus menjadi kawan seperjalanan dalam membongkar cerita-cerita yang terlupakan seperti biasa. Tetaplah kalian ada, tetaplah kalian bertanya, dan gua Katomuji mohon undur diri. Adios, bye bye.